البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Setelah kita selesai menyebutkan rukun iman yang 6, kemudian kita akan masuki pembahasan yang berikutnya. Berkata Al-Imam Al-Mujaddid Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi di dalam matanya itu, "Wad dalilu 'ala hadhil arkani sittati qauluhu ta'ala." Dan dalil yang menunjukkan 6 rukun ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Pada asalnya beliau menyebutkan di dalam matan ini itu menukilkan ayat yang di situ terdapat 5 rukun, kemudian digenapi dengan rukun yang ke-6 dengan dalil yang lain, sebagaimana ucapan beliau yang akan sebutkan nanti. Wa dalil qadari, sebagaimana yang akan kita lewati. Kata beliau, dan dalil yang menunjukkan 6 rukun ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Allah Ta'ala berfirman, bukanlah yang namanya kebaikan itu adalah kalian berpaling, memalingkan wajah-wajah kalian ke arah masyrik, ke arah timur ataupun ke arah barat. Bukan. Tapi walakinnal birra, akan tapi kebaikan itu adalah man amana, adalah orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat dan beriman kepada para malaikat serta beriman terhadap kitab-kitabnya serta beriman terhadap para nabi. Itulah yang dinamakan dengan kebaikan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman dengan para malaikatnya, serta beriman kepada hari akhirat dan beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, serta beriman kepada para nabinya. Kemudian diiringi yang berikutnya, itu rukun yang ke-6, beriman terhadap takdir Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik yang takdir yang sifatnya jelek dilihat dari yang ditakdirkan ataupun sifatnya baik. Karena kejelekan sebagaimana sudah kita lewati, Allah Ta'ala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq." Aku berlindung dari Rabb yang memiliki waktu subuh, kemudian juga dari kejelekan apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Jadi kejelekan itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Dalam artian kejelekan dilihat dari makdur yang ditakdirkan. Adapun dilihat dari yang menakdirkan, maka itu di balik itu ada kebaikan, tidak ada yang jelek sama sekali. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kemudian di dalam ayat yang mulia ini, di dalamnya mencakup rukun iman. Rukun iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman kepada para malaikatnya, kemudian beriman kepada hari akhirat, kemudian beriman kepada kitab-kitabnya, kemudian beriman kepada para nabinya, serta yang berikutnya al-muallif al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab menambahkan wa dalilul qadari, dan dalil berkaitan masalah takdir, qauluhu ta'ala, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu kami telah menciptakannya dengan takdir. Tidak ada sedikit pun yang terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Fulan diciptakan dalam keadaan lemah, fulan diciptakan dalam keadaan kuat, fulan diciptakan dalam keadaan kaya, kemudian si fulan diciptakan dalam keadaan miskin. Semuanya tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu, syai'in sini nakirah ya. An-nakirah fi siyaqil isbat tufidul umum. Sekarang di sini nakirah, penetapan sifatnya, maka memberikan faedah umum. Segala sesuatu Allah Ta'ala ciptakan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala dari kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi telah digenapi menjadi 6 rukun iman yang 6. Setelah beliau menyebutkan ayat tadi itu, disebutkan di situ 6 rukun
iman, namun baru disebutkan 5, kemudian digenapi dengan wa dalilu qadari qauluhu ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Dan sudah kita lewati bahwasannya takdir makhluk semuanya telah Allah Ta'ala tulis di dalam Lauhul Mahfuz, melalui makhluk Allah Subhanahu wa taala, Al-Qalam, karena Allah Ta'ala telah menciptakan Al-Qalam. Awwalu ma khalaqallahu Al-Qalam faqala lahu uktub. Pertama kali Allah Ta'ala menciptakan pena tersebut, mengatakan uktub. Tulislah. Kemudian pena tersebut berbicara, wa ma aktub? Apa yang aku tulis? Qala uktub. Ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah seluruh perkara yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, semuanya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang terlewatkan dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala mengetahui perkara yang sedang terjadi atau yang akan terjadi atau yang telah terjadi dan bagaimana terjadinya Allahu Jalla wa Ala. Sehingga kita telah sempurnakan rukun iman yang jumlahnya 6. Setelah kita melanjutkan rukun Islam, setelah kita membahas rukun Islam, bahwasanya rukun Islam menjadi 5, bahwasanya rukun Islam itu ada 5, dan bahkan agama Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Kemudian berikutnya, kita telah menyebutkan dan menjelaskan tentang keadaan rukun iman, bahwasanya al-iman adalah mengucapkan dengan lisan, kemudian meyakini dengan hati, kemudian mengamalkan dengan anggota badan, dan bertambah dengan ketaatan, serta berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian, kita telah sebutkan rukun-rukun iman yang 6, yang kemudian beliau tutup dengan dalil wa dalil qadari qauluhu ta'ala. Dan dalil takdir adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami telah menciptakannya dengan takdir. Segala sesuatu dari kalangan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik makhluk yang di atas langit atau makhluk yang di bumi, itu dengan takdir ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dengan tulisan yang Allah Ta'ala tetapkan di dalam Lauhul Mahfuz. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dialah zat yang menciptakan segala sesuatu, kemudian menetapkan sesuai dengan kadarnya, menakdirkan sesuai dengan takdirnya. Fulan akan mati dalam tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Fulan mati dalam keadaan di atas ranjang, fulan mati dalam keadaan tidur, fulan mati dalam keadaan di tengah jalan. Semuanya sudah Allah Ta'ala tetapkan. Dan tidak ada seorang pun yang mau lari daripada kematian. Tidak ada. Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala atau seluruh jiwa yang bernyawa akan mengalami kematian. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Dan telah datang sakratul maut dengan benar adanya, datangnya. Tidak ada seorang pun yang bisa lari daripada kematian. Aina matakunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, yang namanya kematian akan menghampiri kalian. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Oleh karena itu, hendaknya kita semuanya mempersiapkan diri kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita selamat, dalam keadaan kita termasuk orang-orang yang berhasil, termasuk orang-orang yang beruntung. Dan bahkan kalau seandainya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Apakah mungkin? Apakah bisa? Tentunya mungkin dan bisa. Sebagaimana Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih, bahwasannya Rasulullah SAW suatu ketika ditampakkan di hadapannya umat yang sangat banyak. Kemudian disebutkan di dalam hadis tersebut, hadhi ummatuka, ini adalah umatmu, wa ma'ahum sab'una alfan, dan bersama mereka sab'una alfan, 70.000. Yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab, yang mana 70.000 itu mereka masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Masya Allah. Jadi bagaimana caranya kita bisa masuk surga? Mendapatkan surga, kenikmatan yang tidak pernah ada bayangan, tidak terbayangkan dalam benak kita, belum pernah terlihat oleh mata kita, belum pernah terdengar oleh telinga kita. Bagaimana caranya? Kemudian di dalam hadis tersebut disebutkan bahwasannya waktu itu para sahabat berbincang-bincang. Jangan-jangan mereka itu adalah orang
yang dilahirkan dalam keadaan Islam. Jangan-jangan mereka adalah seperti itu. Kemudian apa? Rasulullah keluar dan mengatakan, bahwasannya mereka adalah humul ladina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi mereka orang-orang yang bisa masuk dalam 70.000 golongan atau 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Disebutkan dalam sebuah riwayat masing-masing 1.000. Disebutkan di situ 70.000 itu, tapi masing-masing 1.000 membawa pasukan 70.000 lagi. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Alangkah besarnya kenikmatan yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang seperti ini. Disebutkan ciri-cirinya apa tadi? Humul ladina la yasarqun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Bedakan orang yang meminta diruqyah dengan orang yang meruqyah. Adapun orang yang meruqyah tidak ada masalah. Dan orang yang diruqyah tanpa meminta tidak masalah. Yang jadi masalah apa? Orang yang minta diruqyah. Dia tidak masuk dalam keutamaan ini. Adapun boleh atau tidak minta diruqyah? Boleh, terserah. Dia mau minta diruqyah juga halal, boleh, tidak masalah. Namun dia tidak masuk dalam keutamaan di sini. Tidak masuk dalam keutamaan di sini. Terus bagaimana caranya? Caranya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak minta diruqyah. Namun kalau seandainya diruqyah, tidak masalah. Kalau seandainya meruqyah, tidak masalah. Yang jadi permasalahan tidak masuk dalam keutamaan di sini adalah apa? Yang meminta diruqyah. Itu yang pertama. Itu mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Kemudian yang kedua, wala yaktawun. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak berobat dengan kai. Kai itu adalah besi yang dipanaskan sampai memerah besi tersebut, kemudian ditempelkan pada penyakit atau pada lukanya, kemudian sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk perkara yang makruh hukumnya. Sehingga barang siapa yang berobat dengan kai ini, dia tidak termasuk dalam 7.000 golongan. Kemudian berikutnya apa? Wala yatatayyarun. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak tatayyur, menentukan nasibnya dengan burung. Burung terbang ke arah kanan, berarti itu adalah tanda kebaikan. Burung terbang ke arah kiri, berarti tanda kejelekan. Burung berkicau, makna seperti ini. Burung berkicau, makna seperti ini. Jangan sekali-kali kita menentukan nasib kita dengan burung atau semisalnya. Jadi makna burung ini maknanya bukan berarti yang lainnya boleh, tidak. Cuman kebanyakan orang bertatayyur menentukan nasib mereka dengan burung. Jika mereka melihat burung ke arah kanan, berarti keselamatan, kebahagiaan, rezeki yang luas. Kalau melihat burung terbang ke arah kiri, berarti kesialan, sial, nggak ada rezeki dan semisalnya. Jangan menentukan, sekali-kali jangan menentukan nasib dengan burung. Kenapa? Dikarenakan burung makhluk. Allah Subhanahu wa taala adalah Khaliq, pencipta. Tentukanlah nasib kalian. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong kalian. Allah Subhanahu wa taala yang akan menetapkan apa yang kalian inginkan. Jadi tidak diperbolehkan dalam artian apa? Masuk dalam kesyirikan ini. Wala yatatayyarun. Dan orang yang tidak pernah tatayyur, menentukan nasibnya dengan burung. Atau yang semisalnya. Baik itu burung atau juga mungkin kucing atau juga mungkin cicak dan hewan-hewan yang lainnya. Tentunya kembali kepada yaitu menentukan nasibnya dengan hewan atau dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Rabb Allah Subhanahu wa taala. Terhadap Rabb mereka itu Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. At-tawakkul sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah 'azza wa jalla fi jalbil manafi' aw dafil madar ma'a fil asbab syar'iyyah thiqatan billah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, jujurnya penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam meraih sebuah kebaikan dan di dalam menolak sebuah malapetaka. Tentunya dengan apa? Ma'a fi'lil asbab syar'iyyah, bersamaan mengerjakan sebab-sebab yang syar'i, sebab-sebab yang diperbolehkan, yang disyariatkan oleh syariat. Kemudian percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah taala akan memberikan kepadanya. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Itu termasuk salah satu sifat-sifat atau orang-orang yang masuk ke surga tanpa dihisab, tanpa diazab.
humul ladzina la yastarqun, yang tidak minta diruqyah, wala yaktawun, tidak berobat dengan kai, wala yatatayyarun, tidak menentukan nasibnya dengan burung atau yang semisalnya, dan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 perkara ini. Kemudian di dalam hadis tersebut berdirilah Uqashah bin Mihsan. Ya Rasulullah, ud'uli an yaj'alani minhum, atau ud'u lana, atau ud'uli an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakanlah aku, ud'uni an yaj'alani minhum, doakanlah aku agar termasuk mereka. Kata Rasulullah, anta minhum, kamu adalah termasuk mereka. Jadi Uqashah bin Mihsan termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab. Uqashah bin Mihsan radhiyallahu taala anhu. Kemudian berikutnya ada lagi orang yang berdiri meminta, ya Rasulullah, doakanlah aku biar termasuk mereka. Kata Rasulullah, sabaqaka biha Uqashah, kamu telah didahului oleh Uqashah. Jadi maknanya apa? Maknanya adalah beramalah kalian agar mendapatkan apa? Mendapatkan surga yang dimasuki oleh orang-orang yang tidak dihisab, tidak diazab. Yaitu orang-orang yang apa? Yang sifat-sifatnya sudah kita sebutkan tadi. Tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan kain, tidak menentukan nasibnya dengan burung atau yang semisalnya, dan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Naam, jadi itu khulasah daripada yang kita ambil berkaitan masalah beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya segala sesuatu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun yang terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan masyaallah kana wa illam yasha' lam yakun, dan apa-apa yang Allah Ta'ala takdirkan, Allah Ta'ala kehendaki pasti terjadi, dan apa-apa yang Allah Ta'ala tidak kehendaki tidak akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi dan maha besar serta maha kuasa. Tidak ada satupun yang memiliki kemampuan yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua hamba di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, di bawah masyiah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala ilmunya, dan bahkan semuanya tunduk patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita lewati di pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Wallahu taala alam shawab. Cukup sekian dulu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri kita dan kita semuanya, atau diri anak pribadi dan kita semuanya. Biidznillah taala. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.